panas, tahu-tahu suaranya itu agak lemah, suaranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Abu Thalhah mengatakan, apakah kamu punya makanan? Dia mengatakan, iya ada. Beberapa roti, katanya. Beberapa roti ada. Maka dikatakan mengambil kudungnya, ya, khimar, kudung, khimar, pakai kho. Kalau khimar itu keledai, ya, khimar itu kho, itu artinya. Kemudian ditutup, diberangkatkan ke Nabi Muhammad SAW. Maka didapati Rasul itu sedang duduk di masjid dan ada banyak orang di situ. Kemudian diberi kepada Nabi Muhammad SAW roti tadi. Kemudian dikatakan, kamu disuruh Abu Thalhah? Benar. Apakah untuk memberi makan? Benar. Oh, Kanjeng Nabi ya tahu, Pak, ya. Kanjeng Nabi tahu. Maka Rasulullah mengatakan, ayo monggo sedaya para hadirin dan bolo-bolo, ayo mari kita ke rumahnya Abu Thalhah. Berangkat ke rumahnya Abu Thalhah. Ketika sudah tahu, datang qadja'a Rasulullah. Rasulullah sudah datang bin nas, dengan banyak orang. Dikatakan, ya Ummu Sulaim, ngomong ke istrinya Abu Thalhah ini, Rasulullah sudah datang dengan orang banyak. Lah kita ini tidak cukup kalau ngasih makan mereka. Dan Rasulullah dalam keadaan lapar, sahabatnya juga lapar. Maka dikatakan oleh Ummu Sulaim, Allah wa Rasuluhu a'lam. Aduh, karo Mas, wallahu a'lam, Mas, ya apa, tidak tahu saya. Maka Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya. Mana, katanya, diberikan kepada Rasul rotinya tadi. Kalau roti ini lebih besar mukjizatnya, Pak. Karena kalau dipotong tidak kurang, itu yang luar biasa. Kalau kuah itu kan masih goyang dia airnya, kuah begini kan kadang-kadang ada kuahnya goyang aja, tidak kurang, tapi kan masih ada perubahan. Lah kalau roti diambil tapi tidak kurang-kurang ini, roti itu kan padat ya, bukan cair. Mari masuk semua, masuk. Kemudian mulai jejer. Kemudian diberikan kepada Nabi. Masya Allah, kata Rasul, 10 orang suruh masuk dulu, kata Nabi Muhammad. Masuk, ambil masuk. Nah, selain memang roti itu mengenyangkan, tapi sobean dari Rasul itu yang membuat mukjizat mereka cepat kenyang. Dikasih makan 10 orang, sudah kenyang, ayo kasihan yang lainnya. Yang berikutnya 10 orang, masuk lagi. Rumahnya kecil, Pak. Ya, rumahnya kecil. Masuk lagi 10 dikasih. Masuk lagi 10 dikasih. Gak kalong. Tidak kurang. Mukjizat ini. Terus begitu sampai terakhir. Sampai terakhir sudah makan Rasulullah SAW. Setelah makan, sisanya diberikan kepada yang punya rumah. Nanti kami kasih ke tetangga juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu roti untuk sekitar 80 orang, diriwayat untuk 70 orang. Nah, itu mukjizat begitu ya. Itu rotinya Kanjeng Nabi. Kalau yang dimegang Rasul, roti bisa istimewa. Ya, roti itu bisa istimewa. Apalagi nanti kalau minum dari telaga Kautsar. Masya Allah. Dari tangannya Nabi Muhammad SAW diambilkan Rasul. Ini sampai minum, aduh. Allahumma ja'alna, semoga begitu. Dan banyak mukjizat Rasul itu. Pernah Nabi Muhammad lagi duduk ada satu orang, kalau katanya Yai Sya'roni itu mu'annatsnya iblis, eblas. Ya, kalau laki-laki iblis, kalau perempuan eblas. Waduh, perempuan tuh eblasnya luar biasa. Selalu nyakiti hati orang. Dia kepingin nyakiti hati Rasul sekarang. Cara bahasanya itu, kalau nyakiti hati Rasul mlebu koran, gitu ya. Bahasanya orang dulu kan begini, mlebu koran. Rasulullah lagi makan, didatangi sama perempuan ini di depan sahabatnya Rasul. Nabi Muhammad, ya, Nabi kan, ya, makan apa itu?
makan daging, keluarkan yang sampean makan. Nabi digitukan Pak. Waduh, yang lain itu sudah Masya Allah, coba Rasulullah mengizinkan sudah hilang kepalanya. Keluarkan itu yang kamu makan. Loh, mau ini, loh ini ada yang baru, yang belum. Enggak, saya mau yang di mulut. Oh ya silakan, diambil, kasih. Kaget si perempuan, kok enggak marah ya? Oh mungkin pikirnya saya ini guyon, jobok temenan, dimakan sama dia. Kok diam Rasul diam aja, ngambil lagi, dimakan sama Nabi. Makanya dia, percuma. Orang itu kan kalau ngeprank terus nggak direken, dia kan seperti kayak orang garing gitu. Balik. Ketemu orang di kampungnya, tahu-tahu dia itu ketemu orang di kampungnya, Assalamualaikum ya ukhti. Orang-orang kampungnya bingung, loh, kok tumben? Biasanya ini kan direk kelambine pancet aja. Kok tumben Assalamualaikum sekarang? Ketemu perempuan lain, Masya Allah, semoga berteman sampai di surga sama sampean. Orang-orang bingung, rupanya ini salah ngombe obat ini ya. Setiap dia itu ketemu orang baik, sampai orang-orang itu heran, loh sampean itu kok baik sih sekarang? Loh memang orang itu kan harus begitu, saling menasihati. Sampean ini apa? Jatuh apa sampean ini? Sampean tadi jatuh dari onta atau? Tidak, kita ini harus berucap yang baik, nggak boleh ngomongnya jelek gitu. Hati orang itu harus dijaga. Oh kabaran, apa? Oh bingung semua. Sampai itu kan biasanya ngomong jorok, nggak boleh ngomong jorok itu. Orang-orang bingung, wah ini loro temen, loro ini sakit ini. Akhirnya ditanya-tanya, coba sampai ngomong miso, nggak bisa. Sampai ngomong jorok, nggak bisa. Sampai hina orang itu, nggak bisa keluar. Kalau ngomong baik bisa, kalau ngomong buruk tidak bisa. Kenapa kamu? Ya nggak tahu, tadi habis makan daging yang dimakan Rasul itu loh, nggak bisa meso saya. Masya Allah, ya Rasul, coba sih daging itu ya, tak kekno awakku dewi, tak bagi nawong sing lambene lamis itu, sing suka karu-karuan itu waras kok. Hanya apa? Hanya makan sesuatu yang sudah kena liurnya Rasul, sembuh. Perang Badar ada yang keluar matanya satu, dipegang, kata sahabat tak potong aja sih dok susu rek. Waduh, gak ngono caranya rek. Wah ini karena ada uratnya satu yang nahan ndak putus, itu uratnya satu. Ini darah sudah sebadan ini. Datang saya tanya Rasul dulu, dibawain, ya Rasul ini mata saya lepas ya Rasul, kenaknya diapakan ya Rasul? Loh sini diambil, dilebokno ini. Wis balik. Itu balik itu Pak ya, lebih terang dari yang kiri ya. Mungkin kalau ketemu sama yang mau motong, nanti diketok ya, mungkin. Iya, makanya film-film itu Anda lihat, semua itu niru sahabat Rasul, dan banyak dari perang Badar. Anda yang tahu Thor ya, Avengers itu, iya kan? Apa? Kan matanya lepas satu, dibalik lagi kan, cuma ngadep sana dulu terus kena nomornya. Kalau Rasul tidak, langsung blek, bawa masuk. Pedang ya, pedang kayu jadi pedang. Rasul kan di perang Badar juga begitu. Ada sahabat datangnya, Rasulullah saya tidak punya senjata, ayo kamu cari seadanya sudah. Apa ya Rasul? Wis ono golek kayu, ya sudah sini kayu, tadi pedang, berangkat. Itu mukjizat itu, mukjizat begitu. Banyak sekali orang dipegang dadanya jadi cinta ke Rasul SAW. Ya ada orang yang dipegang dadanya. Fudail datang ke Rasul waktu Rasulullah haji, waktu Rasulullah tawaf, mau dibunuh sama dia karena ayahnya dulu mati di perang, karepin balas ayahnya. Fudail itu banyak pedang dari dalam, mau ditusuk Nabi Muhammad. Barang ditusuk Rasulullah oleh taruh pelan. Kenapa Fudail? Mau zikir Rasulullah, tawaf. Oh ya, balik, mutar lagi.
mau bunuh Rasul SAW, ditolak oleh Rasul. Kenapa? Tawaf Rasulullah, tidak berani. Keliling lagi, balik Rasul mau ditusuk, bayangkan di depan ribuan sahabat loh. Dia tidak peduli, yang penting Rasul mati. Balik Nabi Muhammad SAW, dipegang dadanya langsung, blek, kasih dadanya, blek, ditungak sama Nabi. Katanya Fudail, waktu dipegang tangannya ke dada saya itu seperti orang yang kaku. Tangannya itu sedingin es, ademnya itu masuk sampai ke relung hati saya, saking enaknya. Setelah dicabut itu, semua yang jelek di dalam hati saya itu hilang. Yang dulunya saya tidak ada yang lebih benci di dunia yang lebih dari Rasul, itu tidak ada di dunia yang saya cintai lebih dari Rasul. Hanya disentuh aja langsung berubah, padahal orang mau bunuh ini. Saking sayangnya Kanjeng Nabi, orang mau bunuh Rasul aja ditaruh dadanya di hatinya, ditaruh di jantungnya, langsung jadi waras penyakit. Ya, semoga kita dapat sentuhan itu ya. Amin ya rabbal alamin.